sekarang udah komplit ya. Kemarin Big Hit, sekarang YG Entertainment. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apa kabare? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita itu akan membahas tentang update-update informasi mengenai industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, nanti langsung aja ya subscribe channel aku dan juga jangan lupa nih buat bunyiin loncengnya serta like, comment, and share. Thank you so much ya. Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Nah, di berita pertama itu ada berita dari HYBE yang katanya dalam mode panik setelah mereka itu kehilangan lebih dari 10 miliar US dollar selama setahun terakhir. Oh my god, 10 miliar US dollar teman-teman, ini bukan jumlah yang sedikit loh. Coba deh kalian konversikan ke rupiah dan lihat berapa jumlahnya. Kaget nggak sih? Well, di sini mungkin ada dari kalian yang bertanya, kenapa sih HYBE itu kayak kehilangan banyak banget gitu? Ini jumlah yang tidak sedikit loh. Ini jumlahnya besar banget, 10 miliar US dollar. Apa yang terjadi? Kenapa HYBE itu bisa kehilangan sebanyak itu? Nah, hal itu dikarenakan ketidakpastian atas pendaftaran militer BTS. Saham HYBE itu turun sekitar 70% dari puncaknya hingga di bawah harga IPO. Dan untuk mengatasi ketergantungan mereka pada BTS, akhirnya HYBE juga telah secara aktif berinvestasi ke dalam teknologi AI dan juga IT serta NFT. Salah satu investasi terbaru mereka adalah mengakuisisi Supertone, pengembang suara AI seharga 40 juta US dollar. Perusahaan ini juga pertama kali terlihat pada tahun 2020 di acara menyanyi AI versus Human. Apakah investasi ini akan berhasil? Untuk HYBE masih belum diketahui juga. Tetapi mereka sekarang dalam mode panik penuh, memasuki berbagai industri untuk mengurangi tergantungan mereka kepada BTS. Bener sih, dan juga tidak dapat kita pungkiri bahwa HYBE ini memang terlihat sangat bergantung banget kepada BTS ya. Karena dari segi penjualan album di tahun-tahun yang sebelumnya ya teman-teman, itu kan lebih banyak disumbangkan oleh BTS. Dan juga ada banyak banget pendapatan-pendapatan dari agensi, itu juga datanya dari BTS. Nah, sekarang kan BTS itu lagi mau wamil, tapi juga masih belum jelas sih kapan mereka itu akan melakukan wamil. Intinya adalah BTS itu kan pasti akan melakukan yang namanya wamil. Nah, di saat member BTS menjalani wajib militer, tentu HYBE di sini juga harus mencari cara lagi gitu ya kan, gimana caranya mereka agar tidak terlalu bergantung sama BTS. Makanya mereka itu debutin banyak grup juga. Dan selain itu seperti yang kita baca tadi, mereka juga berinvestasi loh kepada AI dan juga NFT. Well, yang namanya dunia bisnis seperti ini ya teman-teman, tidak selamanya kita itu terus mendapatkan untung dan juga untung. Pasti ada kalanya kita itu juga mendapatkan kerugian. Hal seperti ini biasa dalam dunia bisnis, jadi kalian nggak usah juga panik ya. Karena seperti yang aku lihat, HYBE juga sekarang lagi maju banget sih. Apalagi untuk girl group terbaru mereka seperti Lisa Rapim dan juga New Jeans, itu kan punya nama yang gede teman-teman. Dan denger di tahun depan nih ada juga grup baru dari HYBE. Wow, debak ya HYBE ya. Next teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua, datangnya dari YG Entertainment. Jadi kalian tahu gak sih, untuk YG Entertainment itu akhirnya mengumumkan bahwa mereka itu akan mengambil tindakan hukum terhadap individu yang membocorkan foto pribadi dari Jennie. Nah, rasain. Sabar, cukup emosi teman-teman ya. Karena sebelumnya teman-teman, orang yang membocorkan foto pribadi dari Jennie itu sudah kelewatan. Bahkan ada salah satu foto menurut aku yang seharusnya ini nggak boleh dibagikan kepada siapapun, yaitu di saat Jennie lagi di bathtub. Ya meskipun nggak menunjukkan semuanya, tapi menurut aku itu nggak boleh sama sekali loh untuk dibagikan. Wah, gila emang orang ini ya. Adapun untuk YG Entertainment dalam pernyataannya seperti ini, langsung aja yuk mari kita baca. Halo, ini YG Entertainment. Kami mengungkapkan bahwa kami telah secara resmi meminta polisi untuk menyelidiki distributor asli foto pribadi Jennie Blackpink. YG juga terus memantau konten yang relevan dan kami mengajukan keluhan September lalu setelah mengumpulkan informasi. Tuh dicatat ya, yang kemarin bilang YG Entertainment gak melakukan apa-apa. Dari bulan September mereka udah ambil tindakan teman-teman, tapi memang mereka itu nggak langsung mengumumkan kepada kita semua karena mereka juga lagi ngumpulin informasi. Good job YG. Next, untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut, YG juga telah menahan diri untuk tidak berkomentar mengenai situasi dan juga mengungkapkan sikap kami. Tuh dengerin. Namun, produksi massal rumor, tuduhan, serangan pribadi, pelecehan, dan juga pelanggaran privasi baru-baru ini yang dipicu oleh foto-foto pribadi telah terjadi tanpa pandang bulu. Jadi kami pun merasa bertanggung jawab. Tentu dong, bertanggung jawab dong, agensi nih. Sehingga sulit bagi kami untuk mengabaikan hal ini lebih lama lagi.
Oke, karena itulah kami juga ingin mengungkapkan fakta tindakan hukum dan kami juga ingin memperbaiki situasi. Good job. YG juga mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap postingan yang menodai karakter dan juga reputasi artis agensi kami. Kami juga informasikan bahwa kami telah mengajukan pengaduan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan juga Komunikasi, pelanggaran larangan penyebaran informasi ilegal dan juga penggunaan media komunikasi yang tidak senonoh atas tindakan berulang kali mengunggah informasi yang belum diverifikasi kebenarannya dan juga menulis postingan yang sangat berbahaya. Kami juga berencana untuk mengambil semua kemungkinan tindakan hukum tanpa keringanan hukuman untuk kerugian lebih lanjut yang terjadi setelahnya. Foto-foto yang beredar secara online terungkap secara ilegal terlepas dari niat pribadi seseorang. Tindakan membagikan foto-foto pribadi ini bukan hanya pelanggaran sekunder, tetapi ini juga dapat dikenakan hukuman hukum. Kami juga dengan tulus meminta Anda menghindari berbagi tanpa pandang bulu ini. YG Entertainment juga akan terus bekerja keras untuk melindungi hak-hak artis agensi ke depannya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Dan untuk statement dari agensi ini juga dapat menepis semua rumor-rumor yang ada. Jadi untuk rumor yang ada bilangnya bahwa yang menyebarkan foto Jennie itu adalah Lisa. Lalu disebutkan juga Jisoo. Dengan statementnya dari agensi ini, apakah sudah kebuka pikiran kalian? Masa iya Lisa sama Jisoo disebutin nyebarin gitu ya kan? Kemarin kan ada yang bilang juga bahwa staffnya yang nyebarin gitu ya kan? Makanya mereka nggak ngomong apa-apa. Teman-teman, udah aku bilang, agensi itu pasti ngambil tindakan, tapi mereka itu bergerak diam-diam dulu. Kalau udah selesai baru informasiin kepada kita semua. Sekarang udah komplit ya, kemarin Big Hit, sekarang YG Entertainment. Nah, nanti kita akan lihat lagi nih ke depannya Gurumi Haribo tuh bakalan kayak gimana. And guys, gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana statement dari agensi? Apakah sekarang kalian dapat bernapas dengan lega? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik terakhir, kita akan membahas tentang Sonu ENHYPEN yang tak ikut syuting MP terbaru bersama dengan grup. Dan pada akhirnya inilah yang membuat banyak fans dari ENHYPEN itu menjadi kecewa banget dan mentrendingkan hashtag Respect Sonu. Nah teman-teman, saat ini para penggemar ENHYPEN sedang dibuat heboh setelah mendengar kabar Sonu tidak ikut berpartisipasi dalam video musik terbaru dari ENHYPEN. Jadi pada tanggal 3 Oktober, agensi Believe Lab membuat sebuah pengumuman di Weverse yang menyatakan bahwa Sonu tidak muncul di dalam video musik Jepang ENHYPEN karena video musik dan album tersebut direkam saat Sonu sedang hiatus dikarenakan adanya masalah kesehatan. Adapun untuk Believe Lab dalam statementnya mengatakan seperti ini, langsung aja kita baca ya. Halo, ini adalah Believe Lab. Kami ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai partisipasi anggota ENHYPEN, yakni Sonu, dalam konten album Jepang pertama. Oke, album studi Jepang pertama ENHYPEN yang bertajuk Future Perfect Pass the Mic Japanese version dibuat ketika Sonu sedang istirahat dikarenakan adanya masalah kesehatan. Oleh karena itulah kami di sini minta pengertian dari para penggemar atas ketidakhadiran Sonu dalam konten terkait video musik dan juga cuplikan DVD di balik layar. Kami menginformasikan bahwa Sonu tetap berpartisipasi dalam pemotretan yang dilakukan sebelumnya dan ia juga akan berpartisipasi dalam promosi Jepang yang dijadwalkan setelah perilisan album. Kami juga meminta pengertian dari para penggemar. Terima kasih. Jadi teman-teman, seperti itulah ungkapan dari agensi yang mana mereka itu bilang bahwa Sonu nggak ada di video musik dan juga DVD belakang layar katanya karena Sonu pada kala itu lagi hiatus. Jadi teman-teman, setelah mendengarkan bagaimana statement dari agensi, inilah yang membuat banyak fans menjadi kecewa banget. Kenapa para fans menjadi kecewa? Karena fans itu berpendapat bahwa kenapa sih mereka itu nggak syuting musik videonya setelah Sonu itu kembali lagi. Karena untuk Sonu seperti yang kita bahas sebelumnya, memang dia juga sempat hiatus seperti itu, tapi hiatus dari Sonu juga nggak begitu lama banget sih. Jadi teman, dikarenakan hal inilah banyak yang merasa Sonu itu telah diperlakukan dengan tidak adil. Well, aku sih no comment tentang hal ini. Karena teman-teman, agensi kan emang udah punya schedule ya. Dan mereka juga udah netapin schedule dari tanggal ini sampai tanggal ini. Kita akan buat ini. Jadi kayak mereka itu udah punya perencanaan gitu loh teman-teman. Jadi dikarenakan mereka kan udah atur ya kapan dibuatnya, kapan dirilisnya. Ini yang membuat mereka mungkin ngambil keputusan seperti itu. Bukan berarti aku di sini mihak agensi atau bagaimana, enggak. Tapi balik lagi, yang namanya penggemar siapa sih yang gak kecewa gitu ketika melihat idol favorit mereka ataupun bias mereka yang tidak ada di dalam video musik tersebut. Tapi apa mau dikata ya, nasi juga udah jadi bubur, video musiknya juga udah selesai. Yang dapat dilakukan oleh agensi untuk sekarang ini menurut aku itu dapat mengoreksi bagaimana manajemen mereka supaya kedepannya itu lebih baik sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. And guys, how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya aku ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.